Oke, halo, selamat datang di channel Sukmasi Berbicara, khusus episode pembahasan statistika sosial. Materi kita hari ini adalah terkait penyajian data. Ya, pembahasan ini didasarkan pada materi dari e-book milik Alan Agresti. Ya, buku terbitan tahun 2018 dan saat ini kita akan membahas chapter 3 terkait deskriptif statistik. Ya, kita akan membahas terkait frekuensi distribusi dan juga penyajian data dalam bentuk lainnya. Di video ini kita akan membahas terkait proporsi atau yang sering disebut dengan frekuensi relatif. Frekuensi relatif atau proporsi ini adalah suatu perhitungan ya, yang kemudian nantinya akan membantu peneliti dalam menyajikan datanya dalam berbagai bentuk, misalkan diagram lingkaran ataupun diagram batang. Ya, jadi proporsi ini didapat dari hasil perhitungan frekuensi dalam sebuah kategori dibagi dengan jumlah data yang didapat setelah observasi. Saya berikan di sini contoh ketika sebuah jejak pendapat user aplikasi Wattpad ya, yang dilakukan untuk mengetahui apakah penyampaian informasi Wattpad melalui Instagram dapat memengaruhi pengetahuan user tentang produk Wattpad. Nah, kemudian responden yang merupakan user Wattpad ini akan menanggapi di mana peneliti akan memberikan 5 pilihan, yaitu sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Setelah observasi dilakukan, peneliti mendapatkan hasil data mentahnya seperti ini. Diketahui bahwa 156 responden menyatakan sangat setuju, 100 responden menyatakan setuju, 4 responden netral, 0 responden tidak setuju, dan 0 responden sangat tidak setuju. Kemudian data ini akan kita masukkan ke dalam tabel seperti ini ya. Kita masukkan seperti ini, kemudian kita hitung totalnya. Untuk total frekuensinya ada 260. Lalu setelah itu kita akan menghitung proporsinya. Proporsi diperoleh dari hasil pembagian frekuensi dalam sebuah kategori dibagi dengan total data yang diperoleh setelah observasi. Sebagai contoh, di sini saya akan menghitung kategori sangat setuju ya, di mana proporsinya itu merupakan hasil pembagian dari 156 dibagi 260 dan menghasilkan angka 0,60. Untuk mempermudah perhitungan, ya, ini data tadi yang mentah kita anggap ini kosong, jadi dihapus terlebih dahulu ya. Saya akan hapus ini. Kita akan mulai dari awal. Pertama-tama kita akan menghitung total data yang diperoleh setelah observasi, yaitu rumusnya sama dengan sum. Kita hitung jumlah frekuensinya 260 sesuai dengan yang disajikan di PowerPoint ya. Baru kita lanjutkan lagi menghitung proporsinya. Proporsi adalah hasil perhitungan dari frekuensi di suatu kategori dibagi dengan jumlah data yang diperoleh dari observasi. Kita peroleh hasilnya 0,6 sesuai dengan yang tersaji di PowerPoint. Untuk mempermudah perhitungan, jadi kita tidak perlu memasukkan rumus ke bawah, kita akan mengunci kolom B7 dengan dolar seperti ini agar perhitungannya tidak berubah ya. Jadi tetap dibagi 260 walaupun untuk kolom lainnya berubah. Kemudian kita tarik ke bawah seperti ini dan perhitungannya akan berjalan secara otomatis ya. Untuk meyakinkan kita bisa cek di sini seperti ini ya. Begitu 4 dibagi 260 dan
Untuk mengetahui apakah data yang kita hitung ini sudah utuh atau belum, kita akan menghitung jumlah proporsinya. Jumlah proporsi data yang utuh akan menunjukkan angka 1 seperti ini. Mengapa di sini angka 1 yang tersaji di sini? Karena ketika data ini kita bentuk dalam persentase, maka akan menunjukkan angka 100%, yang mengindikasikan bahwa data yang telah kita hitung sudah sesuai dengan data yang kita dapatkan ketika observasi. Seperti itu teman-teman, ya. Jadi ketika teman-teman ingin mengerjakan tugas terkait proporsi ini, kita bisa menghitungnya dengan Excel, dengan apa yang telah saya praktikkan. Kemudian kita bisa buka di Word, ya. Ini saya sekalian kasih tutorial untuk merapikannya lagi ketika teman-teman mengerjakan tugas. Kita buka Word seperti ini. Ya, kita buka Word, masih loading ya. Kemudian data ini, ya, tabel perhitungan ini kita salin ke Word. Kita akan salin ke Word, masih loading. Baik, kita tunggu sebentar. Jadi sebenarnya ini tidak terlalu sulit ya. Saya rasa bisa kita praktikkan bersama. Kita akan buka dokumen baru di Word. Jadi seperti ini, ketika teman-teman nanti mengerjakan tugas agar tidak bingung gimana mengumpulkannya dan lain-lain, kita akan buka Word. Jadi sebelumnya di sini kita akan copy, paste, kita salin yang di Excel dan kita paste di Word. Ya, seperti ini ya. Jadi akan langsung tersaji dalam bentuk angka di Word dan jauh lebih rapi. Karena ketika ini Excel, ini kita print, kita akan berantakan sekali bentuknya. Begitu teman-teman tutorial untuk proporsi, perhitungan proporsi ya. Untuk video selanjutnya kita akan lebih banyak membahas tentang penyajian data. Terima kasih.